Selamat malam. Malam. Salam jumpa kembali kami dari Forum Jurnalis Jabar. Malam ini Minggu 27 Februari 2022 kembali menyelenggarakan diskusi publik via Zoom meeting. Tema diskusi adalah haji dan umroh di masa pandemi. Subtema kesiapan penyelenggaraan haji dan umroh di tengah memuncaknya Omikron. Pembicara 1, Profesor Hilman Latif, MA, PhD, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI. Selamat malam, Pak Hilman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembicara kedua, Ramdan Syahbakir, Esos, pengamat kebijakan publik. Dia juga dari Direktur Rumah Demokrasi, mantan Ketua Panwaslu DKI. Pembicara ketiga, seharusnya Dr. TB Aceh Hasan Sajili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Pak Aceh berhalangan hadir karena baru kecapean katanya. Maklum, habis menyelenggarakan Munaslup dan terpilih kembali menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Diskusi publik via Zoom meeting ini nantinya akan diupload di YouTube FJJ Channel. Paling telat 2 kali 24 jam setelah diskusi publik berakhir. Kemarin per 8 Januari 2022, Pak Dirjen terbitkan SE tentang penyelenggaraan ibadah umroh 1443 Hijriah. Hal ini tentu disambut sukacita oleh umat muslim di seluruh Indonesia, walaupun sekarang COVID lagi naik lagi. Di lain kesempatan, Pak Wamen Zainul Tauhid juga jelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi sekitar November 2022, katanya belum terlihat hilal keberangkatan haji untuk tahun 2022. Hilal baru terlihat kalau sudah ada MOU tentang jumlah kuota bagi warga negara Indonesia yang mau naik haji. Harapan semua umat muslim Indonesia tahun 1443 Hijriah ini ada ibadah haji. Kuota ditentukan di sini karena masa tunggu jamaah haji terlama saat ini mencapai 46 tahun. Sedangkan rata-rata nasional 26 tahun. Biaya untuk daftar haji reguler pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 156 juta sampai 180 juta. Maksudnya 44,3 juta tenor panjangnya jauh di atas kredit rumah. Sedangkan untuk Haji Plus biayanya sekitar 156 juta sampai 180 juta, tenor 5 sampai 7 tahun. Panjangnya waktu tunggu keberangkatan haji dan besarnya biaya haji, kemudian disiasati jamaah Indonesia dengan cara berangkat lebih awal. Dengan siasat ini, sudah tentu jamaah haji Indonesia berangkat bukan dengan visa coklat, tapi hijau.
Semua ini tidak lain dikarenakan ada yang menawarkan jasanya. Mereka umumnya pelajar atau warga negara Indonesia yang mukim di luar negeri. Dengan cara tidak resmi ini, bagaimana kalau kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan? Misal, amit-amit ya, terulang tragedi 16 tahun yang lalu yang telah mengakibatkan 251 jamaah wafat, 56 dari Indonesia. Itu tragedi Mina. Atau COVID-19 mengganas lagi. Bahaya kan kalau itu terjadi, nanti kan pemerintah bingung tuh. Ditanya berapa banyak jamaah yang kena musibah, Indonesia hanya bisa merujuk sumber resminya. Padahal banyak juga di antara mereka yang berangkat dengan sumber tidak resmi. Kalau itu yang terjadi, berarti akan dipermalukan pemerintah Indonesia di dunia internasional. Padahal dulu ibadah haji dan umroh mampu menjadi senjata demi kepentingan politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, dunia internasional langsung setuju, bahkan menyambut dengan gegap gembira. Ibadah umroh dan haji Indonesia saat ini kesannya hanya menjadi rutinitas saja, tidak mampu mengangkat harkat martabat politik, budaya, dan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik di level internasional. Penelitian menggunakan teori diplomasi politik dengan metodologi kualitatif, eksplanatif, ada banyak potensi keuntungan yang harus dioptimalkan Indonesia dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Paling tidak ada 4 diplomasi politik, yaitu diplomasi politik publik, mursyid, dan muntawaif, diplomasi publik kaum cendekiawan, diplomasi publik tokoh masyarakat, dan diplomasi publik figur. Dan terakhir diplomasi publik pemilik travel dan kaum bisnismen. Sekarang mari kita berikan kesempatan untuk narasumber pertama, Pak Dirjen. Hilman Latif. Waktu 20-30 menit, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Kang Arisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sadayana, sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan media yang hadir pada malam hari ini, baik media cetak, media radio maupun televisi. Sungguh luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian, mengadakan acara malam Senin. Dan alhamdulillah saya sudah mendarat dari Sulawesi Utara. Saya tadi sore masih di Manado ya. Maghrib nyampe rumah dan bisa terkejar ikuti diskusi dengan teman-teman media. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau Kak Aceh karena forumnya lebih berat ya. Nah, Jadi kita yang ringan-ringan aja nih, Pak. Jika narasumber yang lain, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi secara terbuka, secara hangat. Dan tentu saja kita juga punya PR yang sama ya terkait dengan bagaimana sesungguhnya kita semua ya, dari media, kementerian maupun masyarakat sipil, ormas Islam, travel agents, dan lain-lain itu punya peran yang sama-sama penting, Bapak Ibu sekalian, dalam memitigasi banyak hal tentang haji, termasuk juga informasi-informasi yang beredar saat ini. Dan bahkan saya mulai jam sore tadi ya, mulai siang tadi malah pagi ini, sudah banyak beredar juga pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai tidak adanya haji
yang kemudian dipotong dan disebarkan, dan itu sebetulnya adalah uh, pembicaraan pada tahun 2021. Yes, betul. Nah, patut kita akui bahwa Indonesia adalah negara besar, negara Muslim terbesar di dunia juga, dengan kontingen haji yang terbesar juga dibanding negara-negara lain ya kuotanya, dan karena itu haji menjadi satu hal yang menjadi bagian dari Kementerian Agama. Dan saya pada kesempatan malam ini sebagai Dirjen PHU ya, penyelenggaraan haji dan umroh, ingin berbagi beberapa informasi yang penting untuk diketahui oleh publik terkait dengan haji. Teman-teman sekalian, sebetulnya tentu kita harus lihat juga bahwa haji ini adalah rangkaian panjang dari keseluruhan proses persiapan yang dilakukan antara pemerintah Saudi Arabia dengan negara-negara lain yang menjadi mitranya atau pengirim jamaah haji dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jadi kita tahu bahwa 2 tahun kita tidak ada haji, dan tahun lalu kita juga tidak bisa memberangkatkan jamaah, dan tidak banyak jamaah yang bisa berangkat, kecuali para ekspatriat dan masyarakat setempat. Dan itu pun dengan jumlah yang sangat dibatasi. Nah, bagaimana dengan 2022? Saya ingin sedikit mengulas ya apa yang terjadi sebetulnya dengan kita. Ya. Jadi ada 2 prosesi ibadah yang sama-sama terkait satu sama lain, yaitu pertama adalah ibadah umroh, ya, yang kita juga kemarin Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang disuspend ya, oleh pemerintah Saudi Arabia. Disuspend, tidak boleh ada penerbangan dari Indonesia. Ini bukan urusan haji umroh, tapi tidak boleh ada penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia secara langsung, kecuali dia harus transit ke negara lain. Ini berbulan-bulan ya. Dan syukur alhamdulillah kita sempat berkunjung ke Saudi Arabia pada bulan November tahun 2021, bertemu dengan berbagai pihak di sana. Saya dengan staf sus menteri berangkat dahulu, bertemu dengan berbagai pihak di sana, koordinasi dengan konjen, koordinasi dengan wakil menteri Saudi Arabia dalam bentuk senior official meeting, ya, kemudian juga dengan pihak-pihak yang ada di bawahnya, ya, dan baru kemudian Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Khalil Qaumas bersama rombongan juga dan didampingi juga oleh DPR ketuanya ke Saudi, melakukan lawatan dan bertemu langsung dengan Menteri Urusan Agama Islam dan Dakwah, dan yang kedua adalah dengan Menteri Urusan Haji dan Umroh. Nah, kalau tadi saya dengan wakil menterinya, ini Pak Menteri dengan langsung menterinya berbicara secara high level. Ya. Nah, kalau saya lebih kepada teknis antar wakil menteri. Nah, poinnya adalah apa yang kita diskusikan. Pada waktu senior official meeting, ya kita mendiskusikan berbagai hal. Bagaimana cara Indonesia, atau saya harus menyampaikan bahwa Indonesia sudah siap dengan umroh. Tolong dong dicabut. Tolong dong berikan lagi kesempatan jamaah bagi Indonesia. Kita positivity rate-nya sedang rendah. Waktu itu saya masih ingat masih ada 18 sampai 20 per hari ya. November itu sedang down, betul-betul melandai, dan itu jadi modal yang baik ya. Artinya kita mengkomunikasi, kita sudah siap. Kita sudah siap dengan umroh, dan saya kira kami akan menindaklanjuti berbagai catatan dari pemerintah Saudi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya dari jamaah-jamaah kita. Dari mulai dokumen yang tidak valid ya, aspal Bapak Ibu tahu ya, PCR kita juga banyak yang dimain-mainkan, ya, dan itu juga terbawa ke sana dan terdeteksi, Pak. Jadi ini penting ya, bagaimana trust itu harus dibangun. Jadi oke, kita mendorong lobby ya, antar negara, diplomasi, tapi juga hal-hal yang sifatnya bisnis, jangan coba-coba meremehkan regulasi di sana. Catatan kita banyak.
Catatan dari mana? Bukan kita yang mencatat. Pemerintah sana melaporkan kepada kita. Karena itu kita yakinkan bahwa Indonesia akan lebih serius dengan proses ini, dan karena itu kita memperkenalkan One Gate Policy. One Gate Policy. Satu pintu. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjamin bahwa jamaah yang dikirim itu satu, PCR-nya benar, dokumennya juga valid. Yang kedua, dokumen-dokumen lain juga lebih siap. Gitu ya. Dan karena itu kita mengeluarkan PMA, ya, Peraturan Menteri Agama tahun 2021, bahwa ada yang disebut dengan One Gate Policy, di mana jamaah umroh harus di-screening, bukan di karantina, Pak. Di-screening selama 1 hari sebelum keberangkatan untuk memastikan semuanya berjalan. Dan alhamdulillah, atau di screening di asrama atau di hotel terdekat, ya, yang diberitahukan kepada kami. Dan alhamdulillah, ya, sampai minggu kemarin 100% jamaah yang kita berangkatkan melalui oleh PPU itu 100% negatif. Dari Indonesia negatif, mendarat di Saudi negatif. Dan itu janji Indonesia kepada pemerintah Saudi Arabia. Nah, ini tahapan yang paling penting saya kira. Saya melihat, ya, ini adalah tahapan negosiasi yang paling penting. Bahwa Indonesia bisa tertib, nggak bohong-bohongan, ya, nggak main-main dengan dokumen-dokumen, dan lain-lain. Bahkan juga orang yang dokumennya terdeteksi, ada pelanggaran, itu sudah langsung tidak bisa kita berangkat. Misalnya ada yang jamaah yang pernah melakukan pelanggaran imigrasi dan lain-lain, itu langsung tersuspend. Hampir semuanya bisa mendatang di Saudi, baik melalui Jeddah maupun di Madinah. Nah, sampai minggu pertama bulan Februari itu sekitar 15.000 orang sudah berangkat dari tanggal 8. Dan sekarang in the pipeline, ya, sedang antri sampai Maret itu 25.000 orang. Ini menggembirakan pada satu sisi. Dalam konteks ekonomi Indonesia bangkit, perusahaan-perusahaan travel agent juga mulai bangkit, ya. Jamaah kepercayaan dirinya juga tumbuh. Ya. Tim saya, ya, melakukan pengawasan juga semangat lagi, sudah 2 tahun nggak pernah melakukan lagi hal semacam itu. Ya. Dan ini penting kita pupuk. Nah, problemnya adalah pada saat kembali ke Indonesia, sebagian dari jamaah itu terkena positif. Ya, ada yang pada saat mendarat PCR, ada juga yang ketika setelah selesai atau menjelang selesai karantina terdeteksi positif. Nah, ini yang sedang kita antisipasi. Artinya One Gate Policy berhasil, alhamdulillah. Tetapi baliknya, nah, ini masalah lain. Ini masalah lain. Nah, inilah yang sekarang Kementerian Agama sedang siap-siap betul. Dan ini juga sebagai satu bentuk latihan buat kita. Ini baru puluhan ribu, baru belasan ribu lah, ya. Baru belasan ribu. Besok kalau haji jadi, nah, itu sudah puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kalau situasinya membaik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jadi modal kami semua dalam rangka bernegosiasi tentang haji. Artinya Indonesia siap dengan itu, siap dengan protokolnya, bahkan untuk haji kami juga sudah mempersiapkan banyak hal. Nah, apa yang kita persiapkan? Satu tentu saja adalah desain besar. Bagaimana sebetulnya jamaah haji diberangkatkan pada masa pandemi. Itu sudah susun. Kita sudah sampaikan juga kepada DPR. Tahapan-tahapan detail dari mulai rumah sampai ke asrama, protokol kesehatannya gimana, sampai ke bandara, sampai di Madinah atau di Makkah, ya, naik pesawatnya seperti apa, simulasinya bagaimana, simulasi karantina bagaimana, kalau masih ada, ya, perjalanan sudah siap. Nah, yang kedua, dari proses itu kita susun anggaran yang setelah kita sampaikan kepada DPR untuk dikaji lebih dalam bagaimana sebetulnya. Oh, kok naik? Ya, nanti bisa didiskusikan. Naiknya pada aspek apa? Pajak sekarang 15% Pak di Saudi. Ya, dulu 5%. Nah, yang saya takutkan sekarang terjadi. Saya takut sekali Rusia dengan Ukraina jadi perang. Malah jadi perang. Apakah nanti ini ada dampak terhadap minyak? Itu nanti kita lihat juga. Nah,
Kemudian apa? Ya tentu saja karena inflasi, makanan, fasilitas, akomodasi, transportasi juga pastinya ikut naik dan seterusnya. Plus ditambah dengan protokol-protokol itu masih ada PCR berapa kali di Indonesia, di sana juga sama, baliknya sama, itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena sampai saat ini aturannya masih ada. Nah, kita harapkan dalam 2 bulan ke depan situasi membaik, boosternya jalan di Indonesia, jamahnya oke, kemudian kita bisa bernegosiasi lagi. Kalau semuanya hilang, saya kira tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita lihat. Jadi persiapan skenario itu ada. Nah yang kedua, mitigasi. Karena sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Saudi Arabia kapan dan berapa jamaah dari seluruh dunia yang akan kumpul. Ya, jadi kita itu juga melihatnya Indonesia. Ya, Indonesia memang belum, tapi bukan Indonesia saja, seluruh dunia pun belum ada yang dapat pengumuman resmi. Kita berharap bisa segera mendapatkan itu. Biar apa? Biar persiapan kami itu juga lebih matang. Berbicara tentang anggaran lebih matang, berbicara tentang akomodasi lebih matang, berbicara tentang transportasinya, diskusi dengan maskapai, diskusi dengan vendor-vendor untuk pengadaan konsumsi, pengadaan bis, dan itu bisa lebih precise lah, lebih pasti. Nah sekarang belum ada kepastian, yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan itu. Mitigasinya bagaimana? Tim kami ke sana, lihat situasi. Apakah mekanismenya sama dengan tahun lalu? Apakah mekanismenya sama dengan 2019 ya? Dan lain sebagainya. Kita sudah punya tim yang menggarap itu semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanggal 21 sampai 23 kalau tidak salah, pemerintah Saudi juga sudah mengundang kepada Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan muktamar dan pameran haji umroh di Jeddah, di mana banyak vendor dari government, dari perusahaan-perusahaan transportasi, perusahaan catering, perusahaan perhotelan, perusahaan travel, dan semuanya di berbagai dunia diundang. Bulan depan. Nah, apakah di situ nanti ada pengumuman resmi? Ya kita tunggu. Nah, jadi kita bisa melihat. Saya diskusi tentu saja dengan duta besar, dengan pihak sana, dengan pihak muasasah, dan macam-macam. Yang merindukan jamaah Indonesia itu banyak sekali. Umrohnya dirindukan sekali. Bayangkan Pak, 1 juta orang. Nah, sekarang hotel-hotel di sana kemarin ya, tahun lalu kan tutup, benar-benar tutup. Dan yang dibuka juga terbatas kan. Di kota Mekah juga terbatas, hanya beberapa. Di kota Madinah juga hanya beberapa. Dan ekonomi mereka juga goncang. Ya, karena itu mereka masuk ke pajak, mau push ya, pendapatan negaranya. Jadi sama. Saya guyon dengan Pak Dubes Saudi. Aduh Pak, saya bilang ini kalau nggak berangkat nih, saya udah 2 tahun nih. Nanti teman-teman saya pegawai saya di direktorat, bagaimana ini? Kata dia, sama. Pegawai-pegawai kami ratusan ribu orang, 2 tahun juga nggak bekerja, kata dia. Jadi sebetulnya ada mutual impact, gitu ya. Mutual proses, dari Saudi harus siap, dari Indonesia juga harus siap. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan terus. Ya. Jadi kalau misalnya ya ada banyak hal yang harus dikompromikan. Situasi politik di Indonesia juga sama situasi politik di Saudi. Oh jamaah kita masih di karantina Pak. Iya betul masih di karantina. Berapa hari? Di sana 5 hari. Bisakah kita nego? Dulu sudah ada kesepakatan dengan Menteri Haji dan Umroh. 48 hours, 48 jam. Hari ketiga, PCR, kalau clear, langsung. Wah ternyata jadi 5 hari lagi. Paling gak ke otoritas penerbangan Saudi. Kita minta, nggak bisa juga kita menekan-nekan ke sana, karantinanya dikurangi, dari 5 hari jadi 2 hari, atau dari jadi 1 hari, nggak bisa. Kenapa ya? Kita juga menerapkan untuk orang Indonesia kembali dari luar negeri kan sempat 7 hari, 5 hari, 7 hari, 5 hari, bahkan 10 hari, 10, 7, 5. Kita nggak bisa memaksa orang untuk menghilangkan karantina, sementara kita juga menerapkan mekanisme yang sama. Nah, jadi
ada situasi-situasi yang, nah mudah-mudahan ya, intinya kan ujungnya kembali ke COVID. Nah, persiapan lainnya apa? Nah, tentu kita juga harus persiapkan bagaimana mekanisme cara memilih, menetapkan prosedur dan penentuan dari jamaah yang akan berangkat dari tahun 2020. Andaikan tidak bisa berangkat semuanya di tahun 2022, harus ada pada kita sedang siapkan. Petugasnya juga sama. Tahun 2020 sudah siap semua. Batal. Nah, bagaimana rekrutmennya lagi? Latihannya lagi. Orangnya masih ada enggak? Siapa saya yang masih ada? Yang sudah wafat siapa? Yang sudah pindah divisi bagaimana? Kita sedang siapkan juga. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semakin clear ya ke depan. Memang kita tidak bisa membayangkan kalau hat-trick 3 kali. Dan itu kuncinya di pandemi ini. Dan kelihatannya Saudi berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu umroh betul-betul dibatasi. Kalau sekarang umroh dibuka lebar-lebar. Positif tinggi, mereka cuek. Terus ya. Kelihatannya juga mereka menyiapkan mental ya. Menyiapkan mental kalau mereka melayani jamaah haji nanti. Jadi masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan dengan Omikron ini ya kita bisa terus beradaptasi ya. Konfidensi kita juga kuat, rasa percaya diri terbangun, kemudian juga sistem kesehatan kita juga ya lebih kredibel ya, accountable ya. Yang positif, yang negatif ya, secara berbasis data. Jangan ada kejadian-kejadian di media lagi ya, ini positif. Jadi gini, ribut di TikTok. Wah, saya baru 25 menit untuk PCR kok udah keluar, belum dites sudah keluar. Itu kan terdengar, Pak, oleh pemerintah sana. Sudah terdengar tuh. Di Indonesia katanya orang belum dicolok sudah keluar hasilnya positif. Itu terdengar, jangan salah. Nah, ini juga kan orang harus sadar bahwa ini ekosistem yang terintegrasi satu sama lain, yang saling berpengaruh. Nah, mudah-mudahan saya kira ada kesadaran yang sama, termasuk juga dengan jamaah umroh yang kita kirim ke sana, bahwa ini adalah umroh kebangsaan. Anda semua para jamaah mewakili bangsa Indonesia untuk meyakinkan pemerintah Saudi Arabia, ya kerajaan Saudi Arabia, bahwa Indonesia insya Allah siap. Jamaahnya tertib, jamaahnya pak, ya, jamaahnya gampang diatur, dan seterusnya. Bisa kembali dan selamat. Dan alhamdulillah, semua kembali dan selamat. Meskipun banyak yang positif, baik pada masa kedatangan maupun pada saat setelah karantina. Ya. Tapi alhamdulillah so far laporan kepada kami bahwa jamaah bisa kembali ke keluarganya dengan sehat dan baik. Dan itu poin yang paling penting buat kami. Nah, saya kira itu beberapa poin. Nah, mengenai biaya dan lain-lain, saya kira ini masih domain di DPR, yang tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi. Terakhir dari kami, Bapak Ibu sekalian, sebelum berdiskusi, tentu saja tim kita terus berdiskusi di sana. Ya, kita juga coba upayakan ya, dalam muktamar bisa hadir. Kita berkoordinasi dengan kantor urusan haji kita di Jeddah ya, untuk mempersiapkan keterlibatan Indonesia dalam muktamar haji umroh itu seperti apa. Kalau bisa kita sampaikan juga beberapa isu mungkin di situ ya, juga pameran, dan kita juga ingin ya, ke depannya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa saya sedang ingin mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi haji umroh di Indonesia secara lebih sehat. Dana 15, 16, 17 triliun yang dalam 40 hari itu bisa kembali sebagian ke pengusaha Indonesia, ke UMKM, apakah konsumsi bisa dipenuhi dengan ikan-ikan dari Indonesia, patin, ikan lele, kopinya juga mungkin dari Sulawesi, dari Gayo, dari mana, macam-macam itu. Ya kita harus persiapkan betul hal itu. Ya. Mumpung kita saat ini aware bahwa ada hal yang kita siapkan panjang-panjang. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ke unmute itu suaranya Aris. Aris, suaranya Aris. Oke, siap. Masih kemut ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Paparan yang bagus. Kita tunggu muktamar tanggal 22-23 Maret besok. Semoga kita bisa melihat ekosistem penyelenggaraan haji dan umroh ini bisa terlihat secara gamblang agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan prosedur. Ya, untuk pembicara selanjutnya kita serahkan kepada narasumber kita, Pak Ramdansyah. Terima kasih, host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dirjen. Makasih atas informasi yang menurut saya harus kita apresiasi teman-teman bahwa kita memang hari ini masih belum dapatkan keputusan resmi dari Pemerintah Saudi terkait dengan jamaah haji kita. Tetapi umroh itu sudah diberikan izin untuk bisa masuk. Nah ini tentu saja kerja Pak Dirjen itu harus diapresiasi menurut saya. Karena hari ini tadi ada statement Pak Dirjen yang harus saya garis bawahi terkait pemerintah Saudi aja cuek hari ini terkait dengan Omikron. Artinya bukan cuek semata-mata cuek ya, karena saya lihat ketika devisa itu kan berbanding lurus ya terkait dengan persoalan keamanan dan kemudian keamanan kesehatan tentu saja juga terkait dengan persoalan keadilan. Maksud saya harus jelaskan di sini kalau Saudi sendiri mengalami meningkat prevalen terkait dengan Omikron, maka kemudian akan jadi persoalan bagi Saudi itu sendiri. Tetapi tadi beliau menyampaikan Pak Dirjen justru ini sebaliknya ya. Jadi ketika pemerintah Saudi itu ketika dites kita berangkat sampai sana di swab, kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan lainnya, ternyata 100% kata beliau Pak Dirjen itu tidak ada yang kemudian positif. Tapi lucunya, makanya tadi saya garis bawahi Pak Dirjen memberikan penekanan kita harus memberikan trust pada luar negeri. Itu menurut saya sebuah catatan. Sebaliknya ketika dites misalkan baru dari Saudi ketika berangkat naik pesawat misalkan di tes negatif, penerbangan kan nggak sampai 1x24 jam kalau langsung kan. Kalau mungkin kalau keliling dulu umroh bisa saja kemudian ya 24 jam. Tapi kan masih berlaku yang namanya hasil tes. Dan ternyata ketika sampai Indonesia, saya tidak tahu data statistik realnya ya, tapi kemudian banyak yang bukan banyak, ada beberapa yang ternyata positif. Tadi beliau menyatakan apakah di pesawat, atau ketika mau berangkat, tetapi menurut saya sebuah trust yang harus kemudian jadi kerja antar departemen, antar instansi. Nggak bisa sembarangan kemudian mungkin lazimnya atau kalau TKW dibegitukan mungkin diam. Tapi kalau jemaah umroh ini kan berbeda, punya kemampuan finansial. Dan kemudian disorot juga oleh pemerintah Saudi karena devisa dari jamaah umroh kita ini kan sangat besar. Kata Pak Dirjen bisa sampai 1 juta. Bayangkan kalau 1 juta dengan pengeluaran misalkan 500 US dollar per jamaah itu sangat-sangat tinggi sekali untuk devisa Saudi. Nah, itu satu catatan pertama. Jadi trust itu saya setuju. Trust tidak, tadi misalkan saya di awal memberikan apresiasi kementerian agama. Tentu saja saya juga harus, kita semua harus punya trust kepada Kementerian Kesehatan, kepada teman-teman TNI, kemudian yang menjaga atau dari teman-teman Satgas yang melakukan screening atau melakukan tes. Jangan sampai kemudian tadi Pak Dirjen bilang belum dites aja udah keluar hasilnya. Jangan-jangan sebelum berangkat dari Saudi udah keluar hasilnya.
ini kan sebuah pertanyaan besar terkait dengan trust. Itu satu catatan. Catatan kedua, kebetulan background saya di public health, di statistik kesehatan, pasca saya di sana, di saat pandemi ini Omikron, ini kan ada pertanyaan dari anggota dewan ketika dengar pendapat ya, kirim, kenapa ketika pada saat rendahnya prevalence Omikron ini kemudian tidak dibuka, tapi setelah mulai tinggi kembali kemudian baru dibuka. Sebenarnya itu bisa dijawab dengan pernyataan Pak Dirjen tadi bahwa ya pada saat bulan tersebut ketika belum dibuka itu memang lagi rendah, tetapi kan proses diplomasi tadi dilakukan di Konjen, kemudian di KBRI, kemudian pemerintahan urusan haji di Saudi, itu kan butuh waktu. Nah, saya terus terang melihat hal ini kemudian ada miss menurut saya dengan teman-teman di legislatif. Saya berharap tadi Pak Aceh bisa datang, bisa menjelaskan pernyataan dari kawan-kawannya di legislatif. Tetapi saya ingin menggambarkan bahwa Omikron ini terkait komorbid yang kita punya itu cukup besar sebenarnya. Coba lihat hasil penelitian, saya mau coba beberapa jurnal evidence kita dari jurnal misalkan di jurnal patogen di Basel punya edisi 2021 volume 10 itu ketika dia melakukan uji PCR juga tentang pernapasan di tahun 2019 hasilnya di mereka jamaah yang ada sekitar di Mekah saat itu 126 diambil secara sampling secara random, hampir penyakit yang dialami, saya bikin statement global dulu ya, ini hasil penelitian dari jurnal, itu ternyata problemnya itu ada infeksi virus tunggal, artinya cuma penyakit asma saja misalkan itu udah 74% yang pergi ke puskesmas di sekitar Mekah itu. Kemudian ada yang kemudian penyakitnya tidak hanya satu, tapi dua. Itu misalkan ada 26% dari hasil penelitian WHO di sana. Dan kemudian ada yang punya penyakit lebih dari 3 dan 4, itu sekitar 2 dari 33 pasien yang di puskesmas. Nah, saya mau menggambarkan bahwa saya bandingkan dengan hasil evidence based di sebuah jurnal juga di sini saya temukan di jurnal epidemiology and global health itu mengungkapkan untuk Indonesia, jemaah Indonesia, tingkat kematian jamaah di tahun saya di 2020 dari hasil surveinya di 2008 dia pakai retro, ternyata 200 dari 300 sampai 380 kematian per 100.000 jamaah Indonesia itu penyakitnya diagnosis yang ditemukan itu lebih kepada saya temukan di sini adalah penyakit-penyakit yang satu kardiovaskular itu terkait dengan misalkan jantung, kemudian darah tinggi seperti itu kalau kardiovaskular, kemudian juga stroke seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kematian yang kedua itu lebih banyak kepada tadi sumber tunggalnya 10% itu ya tadi disebutkan bahwa kardiovaskular, tapi yang kedua yang paling menyebabkan kematian kedua itu adalah terkait dengan pernapasan. Jadi sebangun dengan misalkan banyaknya orang pergi ke puskesmas di sekitar wilayah tempat haji tadi disebabkan persoalan pernapasan. Nah, tentu saya nanti minta konfirmasi ke Pak Dirjen, tetapi ini kan data terkait dengan public health ya. Tetapi saya melihat bahwa ada hubungan yang sama terkait dengan kenapa sih kemudian pemerintah Indonesia dan juga kemudian mungkin saja Saudi nanti, tapi saya yakin mereka sudah melakukan antisipasi. Ini penyakit pernapasan menjadi problem, sehingga kemudian usia jemaah haji 50 sampai 60 dan 60-70 itu problem untuk terjadi kematian lebih tinggi. Karena problem pernapasan. Nah, ini juga yang terjadi ketika saya melihat kan waktu tunggu kita ini terlalu lama dan yang kemudian tidak jadi berangkat
Itu hasil penelitiannya ada, saya lupa di jurnal mana, saya prevalensinya sebentar. Saya kebetulan catat, tapi tadi nanti saya lewatkan aja, nanti saya bisa sampaikan ketika saya ketemu. Jadi mereka yang kemudian tidak bisa berangkat ya tadi penyakitnya hampir sama. Jadi mereka ketika dalam waiting list itu ya problemnya kena serangan jantung, kena darah tinggi, kena stroke karena pada usia-usia yang kemudian sudah semakin tua menunggu. Dan kemudian yang kedua, mudah-mudahan bisa dikoreksi oleh Pak Dirjen, pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dari jamaah haji kita sekarang ini tentu saja lebih rendah dibandingkan pada periode-periode misalkan pada Orde Baru misalkan. Karena pada saat itu yang banyak berangkat haji itu adalah mereka yang pendidikannya itu di atas SMA. Tetapi pasca reformasi, pasca keberhasilan ekonomi kita yang merata dengan desentralisasinya, maka kemudian hari ini tingkat pendidikan yang berangkat ke melakukan yang pergi haji itu udah hampir sebagian besar lebih banyak adalah dari tingkat SD, SMP, itu yang lebih banyak. Sehingga kemudian pengetahuan tentang aspek kognitif terkait masalah kesehatan lebih rendah. Ini sebagai asumsi atau hipotesis. Sehingga kemudian mereka yang berangkat pergi haji pun kemudian tidak punya pengetahuan tentang kesehatan yang cukup, maka tingkat mortality, tingkat kematian jadi lebih tinggi. Ini sebuah catatan. Mudah-mudahan nanti bisa dapat masukan dari Pak Dirjen. Nah, tentu saja ini catatan kita. Kenapa kemudian ketika dalam kondisi pandemi atau Omikron ini, walaupun Saudi memberikan kesempatan seluas-luasnya karena terkait dengan masalah Indonesia, tapi saya sebagai orang yang melihat persoalan kesehatan jamaah itu harus kemudian tolong diperhatikan karena masalah keselamatan warga negara itu sebuah juga harus dijamin oleh pemerintah. Bahwa kemudian pengetahuan yang kurang, tapi kalau haji yang ini berbeda mungkin dengan umroh ya. Kalau umroh ini kan terkait dengan bagaimana dia melakukan instrumen untuk ngecek kesehatannya kan mungkin saya minta masukan dari Pak Dirjen lebih rendah. Tidak ada pengukuran-pengukuran yang seperti itu. Atau kemudian pengetahuan melakukan coaching atau kemudian melakukan capacity building terkait dengan masalah kesehatan ini tidak seperti ketika melakukan haji yang reguler. Ini catatan saya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga mungkin saja ini terkait dengan penyelenggara Pak Dirjen. Jadi dengan dibukanya penyelenggaraan umroh ini tentu saja dari beberapa catatan yang saya baca, saya melihat bahwa penyelenggara umroh juga mesti dibantu. Karena ketika triangle antara pemerintah selaku regulator, ada kemudian jamaah warga negara Indonesia dan kemudian pelaku bisnis atau penyelenggara ibadah umroh, penyelenggara umroh ini juga harus kemudian sebagai satu hal yang utuh ya. Dimana misalkan saya melihat ketika pemerintah mendorong untuk penyelenggara untuk segera memberangkatkan di tengah masa pandemi ini karena untuk mengurangi problem waiting list atau kemudian kuota yang belum dibuka, tentu saja ini menarik ketika penyelenggara ternyata punya persoalan dengan maskapai yang sudah dikontrak misalkan. Saya lihat mungkin Oman, Air Asia belum membuka kan penerbangan. Padahal ketika switch kepada penerbangan yang sudah buka maskapainya, maka kemudian ya uangnya kan masih tertanam di sana, investasinya masih ada di penerbangan lain. Itu satu persoalan yang mungkin Pak Dirjen bisa kasih catatan ke kita. Artinya ketika mendorong umroh di masa pandemi, ini kan juga pelaku bisnisnya juga harus kemudian dibantu. Atau kemudian terkait dengan kontrak ya dengan akomodasi di sana yang kemudian bisa saja kemudian kontraknya itu kemudian batal karena pihak broker di sana kemudian sudah
sudah sudah berganti, orangnya sudah berbeda, manajemen berbeda, akhirnya menyebabkan mereka kemudian tidak bisa menempatkan atau akomodasi yang sama. Jadi ini ada persoalan, dan tentu saja pada saat pandemi ini bagaimana pemerintah bisa membantu mereka sebagai catatan kita semua, yaitu yang bagaimana Pak Dirjen juga bisa membantu mereka, itu sebuah solusi mungkin Pak Dirjen. Tapi sekali lagi saya apresiasi terhadap Pak Dirjen yang sudah membuka peluang kita kartu pengaman apabila kemudian kuota haji ini tidak diberikan oleh pemerintah Saudi. Itu saja kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nanti ketika dialog bisa kita dapatkan beberapa solusi dan kemudian catatan kritis. Terima kasih. Yuk, terima kasih Bang Naman atas catatan-catatannya. Kelihatannya ini sekarang ini perlu dilempar ke Pak Dirjen kembali nih, Pak Dirjen. Gimana Pak penjelasannya 3 catatan yang dikemukakan Pak Ramdansyah? Pak Dirjen? Ya. Ya, Pak Dirjen, tadi ada 3 catatan dari Bang Ramdansyah soal kesehatan haji penyelenggara dari sudut jamaahnya, terus terus juga ada penyelenggaraan hajinya mesti dibantu karena ada regulator yang harus banyak dilakukan gitu Pak. Ya, waktu dan kesempatannya diberikan kepada Pak Dirjen. Ya, baik, terima kasih Bang Ramdansyah ya. Tadi ada catatan-catatan menarik yang memang approach atau pendekatan kita terhadap jamaah haji dan umroh itu kan berbeda Pak. Ya. Pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2019 ya tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Domain haji itu adalah negara. Ya. Pemerintah dalam hal ini terlibat langsung mengkoordinasikan dalam rangka ya melakukan pembimbingan, ya, kemudian juga pelaksanaannya, juga perlindungan terhadap jamaah. Jadi secara dari awal sampai akhir keterlibatan negara untuk pemerintah itu cukup besar, sangat besar, ya. Bahkan dari daftarnya juga sudah melalui negara. Nah, bagaimana dengan umroh? Umroh itu menurut undang-undang itu diselenggarakan oleh individu atau PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh ya, atau travel umroh lah. Nah, travel umroh. Dan di mana pemerintah ada dalam posisi pengawasan. Umroh bisa diambil alih oleh pemerintah bila dalam keadaan darurat. Dan yang menyebutkan darurat itu juga ada presiden, ya, status darurat. Jadi ini hal yang juga harus publik ketahui, teman-teman. Jadi untuk umroh ya saat ini ya alhamdulillah bisa menumbuhkan usaha-usaha ya, income juga untuk masyarakat Indonesia, untuk pengusaha travel dan lain-lain. Nah, karena situasi ini pula ya, kemudian berbagai persyaratan tentang jamaah umroh itu sifatnya normatif. Kita sudah mengeluarkan berbagai KMA yang terkait dengan itu, khususnya dalam mengatur keberadaan dari PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nah, bagaimana dan di Saudi? Nah, untuk urusan kesehatan, kita sudah juga menerapkan berbagai kebijakan dari Indonesia. One Gate Policy contohnya, itu kan juga untuk memastikan bahwa jamaah yang berangkat itu harus sehat. Jamaah yang berangkat harus mendapatkan 2 vaksin. Jamaah yang berangkat juga harus bersih dari COVID ya, setidaknya dengan PCR tadi. Kemudian jamaah berangkat ke sana oleh pemerintah Saudi juga dijaga dulu. Ya, di karantina terlebih dahulu, di PCR lagi, dipastikan. Ya. Sampai mereka pulang pun demikian. Artinya sudah ada mekanisme dalam konteks melihat aspek kesehatan jamaah. Jadi sudah kelihatan. Mekanismenya sudah ada. Tetapi keterlibatan pemerintah secara langsung memang tidak terlalu dalam. Ya, termasuk juga untuk urusan kesehatannya.
selama Saudi bisa mengeluarkan visa, ya, kalau sudah mengeluarkan visa berarti sudah terpenuhi nih aspek yang lainnya secara administratif. Tiketnya sudah ada, hotelnya sudah ada, muasasah yang menjadi mitra juga dari travel umroh itu sudah melayani, siap menerima dan seterusnya, ya sudah mereka bisa berangkat dan menjalankan seluruh proses dari umroh itu. Ya, dan itu bermacam-macam skemanya. Ya, ada yang 12 hari, ada yang 9 hari, yang 11 hari, 10 hari, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang 14 hari. Jadi kira-kira dalam konteks kesehatan levelnya seperti itu. Nah, karena ini situasi yang agak spesifik ya, karena masa pandemi ini, kita terus berkoordinasi juga dengan BNPB. Ya. Kemarin kita juga diundang oleh BNPB, saya presentasikan kondisi jamaah yang kita telaah juga, Pak. Kita telah juga kondisi kira-kira nih jamaah kita itu terkontaminasinya di mana, Pak. Datang ke Saudi itu kan 5 hari di karantina. Oke lah, 4 hari, hari kelima sudah jalan. Di Madinah 2 hari. Ke Mekah 2-3 hari. PCR lagi di masjid. Ya. Ternyata besoknya bersih, bisa berangkat. Beberapa asumsi mengatakan, termasuk juga dari teman-teman kesehatan, ya mungkin ya memang tidak bisa dipastikan kira-kira terinfeksi di mana. Kalau misalnya begitu nyampe ke Indonesia, dalam waktu 8 jam perjalanan ya, dalam 8 jam perjalanan, apakah saat perjalanan, naik bis, apakah di pesawat, apakah pada saat di bandara, tapi juga terkait dengan apa namanya ya, reaksi tubuh, kan? Reaksi tubuh. Orang bareng-bareng saja, nilai bisa beda, Pak. Ya mungkin Bapak juga inilah. Transmisi lokal juga sama ya, kita bareng-bareng satu mobil gitu ya, 6 orang, 3 positif, 3 negatif. Dan yang negatif tuh ada yang positifnya kemudian berhari-hari kemudian, ada juga yang memang sama sekali enggak. Nah, jadi ini sebetulnya sedang kita studi, ya, sedang kita pelajari model transmisi dan bagaimana sebetulnya jamaah kita terkontaminasi. Nah, kewenangan Kementerian Agama di mana? Secara kewenangan saja, ya Kementerian Agama kan nggak bisa masuk terlalu dalam juga, Pak, di isu kesehatan. Nah, ini juga harus dipahami oleh teman-teman gitu ya. Nego kesehatan ya bukan kita lah, gitu ya. Nego tentang karantina ya harusnya bukan kita lah. Tetapi ya kita coba juga komunikasi. Urusan kesehatan harus deal, saya kira ya Kemenkes kita dan Kemenkes sana. Otoritas bandara kita atau penerbangan kita juga dengan otoritas bandara sana. Sehingga ke depan itu yang perlu dibangun memang bagaimana Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia itu bisa ada mutual agreement. Ada reciprocal agreement. Reciprocal recognition. Ya. Kalau kita sudah negatif selama perjalanan, ya sudah diakui nggak oleh Saudi Arabia? Buktinya apa? Alhamdulillah kita sudah ada Peduli Lindungi. Saya kira Peduli Lindungi cukup canggih. Saya di mute ya. Halo? Iya, ke unmute. Lanjut, Pak. Lanjut. Sampai mana barusan terakhir? Reciprocal agreement pemerintah Saudi dan pemerintah RI. Ya. Jadi misalnya harus ada reciprocal policy lah. Orang Indonesia ke sana mau diperlakukan bagaimana? Orang Saudi ke sini mau diperlakukan bagaimana? Pejabat Indonesia, diplomat Indonesia ke sana mau diperlakukan seperti apa? Diplomat Saudi ke sini mau diperlakukan bagaimana pula? Nah, itu yang disebutkan reciprocal policies. Ya, ada mutual benefit ya dari hubungan yang baik ini. Termasuk juga kalau di Indonesia sudah negatif, oh ya di Saudi juga dianggap negatif. Kalau misalnya PCR itu dianggap valid for 3 days. Kalau misalnya kesepakatan dunia itu. Nah, atau di sana sudah negatif, ya, ke Indonesia juga for 3 days, harusnya kan bisa, tapi kan belum, Pak. Nah, jadi sebetulnya di sini ada trust juga ujung-ujungnya. Ya.
Kita ini percaya pada sana apa enggak, sana percaya ke sini apa enggak, dan seterusnya. Ini yang harus kita pupuk, kita bedah sedikit demi sedikit sampai ke musim haji. Ya. Jangan sampai nanti pas musim haji kita tidak terlalu siap dengan reciprocal policy itu, atau integrasi sistem, atau integrasi data. Data apa? Data kesehatan terutama. Karena isunya sekarang sudah kesehatan. Saudi itu seberapa percaya misalnya dengan data kita. Nah, kita seberapa percaya dengan data dari Saudi. Nah, kalau misalnya ini tidak terbuka, saya kira ya ke depan kita ini jadi main tarik-menarik, Pak. Saling menahan. Gitu ya. Ada orang dari sana tahan dulu, ada orang dari sini tahan dulu, dari oleh sana terus. Nah, ada isu yang menarik juga menurut saya. Dulu, Pak, dulu itu isunya dari PCR itu sudah bergeser kemana? Ke booster. Saya kira Bapak Ibu tahu ya, bulan Oktober, bulan November, Saudi mensyaratkan kalau Anda sudah di booster, Anda nggak akan di karantina. Kalau Anda sudah di booster, Anda tidak akan di karantina, di booster dengan vaksin, 4 jenis vaksin yang mereka akui dan digunakan di Saudi. Baru belakangan Saudi memberikan rekognisi terhadap vaksin yang dikeluarkan WHO, ya, termasuk Sinovac, ya, Sinovac. Sinovac itu juga sudah dikenal oleh WHO, juga diterima oleh Saudi, akan tetapi mereka tetap agak beda perlakuannya dengan yang 4 itu. Di Indonesia sekarang saat ini, alhamdulillah, dulu kita tahan Pak isu tentang booster, karena memang pemerintah baru bisa mengadakannya bulan Januari. Nah sekarang Januari, Februari sudah banyak orang di booster, dan mudah-mudahan jamaah juga sudah banyak yang booster. Dan kalau Indonesia misalnya orang yang di booster itu pulang ke Indonesianya itu cukup di karantina 3 hari, ini juga peluang buat kami berkomunikasi ke sana. Hey, Indonesia sudah loh di booster dengan salah satu dari 4 yang dulu Anda sebutkan tadi. Dan tolong dong, nanti kebijakannya diubah. Nanti jamaah juga akan kita dorong pakai booster yang layak booster. Nah, kenapa ini belum kita lakukan sepenuhnya? Karena memang jamaah kita banyak yang belum mau booster. Ada yang mau di booster, ada yang belum. Nanti datang ke sana dibeda-bedain juga bakal rame gitu ya. Nah, tapi ini kita perlahan. Karena kita akui bahwa booster pun kan belum merata. Tapi kalau misalnya Februari, Maret besok ya itu ya dalam konteks haji, nah ini mudah-mudahan sudah lebih clear. Ya. Integrasi antara Peduli Lindungi dengan Tawakal. Nah, Peduli Lindunginya versi Saudi itu sudah match ya, sudah bagus ya. Dan saya kira Peduli Lindungi baru mengeluarkan baru launching saya kira 1-2 hari terakhir ini untuk Peduli Lindungi bagi perjalanan internasional. Itu sudah sangat baik. Tinggal satu step. Apakah itu recognized by system oleh Saudi Arabia atau tidak? Nah ini yang kita coba ingin pastikan. Kalau itu sudah bisa, maka kemudian tawakalna yang dipegang jamaah itu warnanya jadi hijau, Pak. Tidak ungu seperti sekarang. Nah, ini kan aspek-aspek yang Kementerian Agama tidak bisa berbuat banyak gitu untuk urusan itu. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk urusan itu. Kita hanya bisa menyampaikan, mendorong, dan lain-lain, ya, karena domainnya bukan di Kementerian Agama. Itu saja Kementerian Kesehatan. Nah, jadi saya kira itu ya terkait dengan kesehatan yang tadi, respon saya. Nah, mudah-mudahan situasinya semakin membaik dan katakanlah dengan booster ini juga menjadi salah satu solusi, maka ya, dalam waktu dekat ya kita jajaki bagaimana dengan kebijakan calon jamaah, kalau Anda pengumumannya sudah ada, calon jamaah yang ada itu untuk bisa didorong menggunakan booster. Misalnya, kenapa nggak sekarang? Ya jamaahnya aja kan belum ditentukan. Ntar semuanya di booster, merasa yakin akan pergi, padahal kuotanya misalnya belum muncul. Gitu. Nah ini kan juga akan ada kehebohan-kehebohan. Nah, saya kira ini yang harus kita betul-betul pelan mitigasi ke depan ya. Seperti apa sebetulnya skenario yang kita buat. Kita baru punya satu versi, Pak. Skenario dari kita sudah ada, semuanya sudah ada. Nah, ya kalau hajinya di tempat kita sudah enak. Ya di tempat orang ya.
Nah, ini juga apa namanya yang harus kita pahami. Saya kira itu respon saya. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Ya, kayaknya sekarang ini kita sudah harus masuk ke level floor. Siapa di antara teman-teman yang mau bertanya? Angkat tangan atau langsung mengambil mic. Siap. Dari Biro Haji dan Umroh mungkin Ibu Sri Darfatihati atau enggak dari siapa nih? Ibu Sarah Mansur, ada yang mau ditanyakan? Dan boleh moderator boleh nambah sedikit catatan aja. Oh ya, siap. Belum ada yang mau nanya juga nih. Pertama, saya melihat persoalan kita kan memang persoalan kesehatan itu kan ada progres lah sedikit terkait dengan program Peduli Lindungi yang seharusnya nanti saya berharap itu menjadi sebuah medical record yang embed atau kemudian menyatu dengan kita punya catatan single identity number di misalnya di Inggris atau banyak negara ya. Karena single identity number itu juga selain punya data-data dunia kesehatan, juga ada data-data terkait dengan kesehatan warga negara. Ini menurut saya jadi akan menarik kalau kita punya yang namanya medical record yang embed itu, sehingga kemudian ketika tadi ada problem-problem misalkan kesehatan yang dialami oleh masyarakat oleh jamaah kita, itu bisa dilakukan penelitian rutin, misalkan tadi data di banyak negara yang dilakukan penelitian kenapa orang sakitnya, penyebabnya apa, kemudian di track ke belakang retrospektif selama 10-20 tahun, maka terlihat ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa kemudian dilihat. Dan rata-rata penyakit yang sekarang menjadi persoalan jamaah itu adalah non-contagious disease, penyakit-penyakit yang tidak menular, bukan HIV atau kemudian penyakit misalnya lepra atau apa, itu kan udah bukan penyakit itu, tapi penyakit tadi saya sebutkan jantung, kemudian penyakit-penyakit yang pernapasan, ISPA, ini yang kemudian bisa di situ kalau ada medical record yang embed. Memang kalau untuk jamaah haji itu kan udah mulai ada sistemnya ya. Tetapi yang untuk yang misalkan umroh tadi dengan catatan Pak Dirjen, maka ini juga akan mudah bagi kemudian si penyelenggara atau travel umrohnya ini bisa punya catatan jamaahnya. Satu, yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah Pak Dirjen bisa mungkin melengkapi. Sekarang kan ketika ada kejadian yang kemarin yang vaksin ya tanda kutip itu ternyata tidak divaksin tapi dia punya sertifikat. Kalau nggak salah, saya baca ada catatan yang saya temukan, ya pemerintah Saudi juga nggak mau kecolongan. Dia melakukan tindakan untuk kemudian katakanlah melakukan booster, atau misalkan dia kurang satu ditambahkan lagi, jadi langsung ada tindakan, kecuali kalau sama sekali belum, dan itu ya apakah harus karantina atau kemudian dikembalikan ke negara asal. Tapi kemudian saya lihat sudah ada progres untuk kemudian melakukan tindakan kesehatan, tindakan medis, itu progres yang menurut saya sangat bagus gitu loh. Dan ini tentu saja menarik untuk moderator tadi ini kan tadi ada agreement ya antara negara. Pasti Saudi juga walaupun dia membuka dia bisa, tapi dia nggak mau kecolongan juga saya. Oke dah. Moderator, terima kasih banyak. Yo, terima kasih. Ya, kembali kesempatan diberikan kepada floor. Siapa mau tanya? Hand. Ya, Kang Husni Mubarak diperkenankan untuk bertanya.
Pada siapa, Kang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dirjen, sehat? Alhamdulillah, Kang Husni. Ya, seperti biasa Pak Dirjen, perkenalkan saya Husni Mubarok dari Aceh Tamiang. Menyambung pernyataan Pak Ramdan Syah nih. Tadi Pak Ramdan Syah menyatakan bahwa ada jamaah umroh kita yang mengaku sudah divaksin karena sudah memiliki, tanda kutip, sudah memiliki sertifikat vaksin. Ternyata setelah dites ulang oleh pemerintah Arab Saudi, yang bersangkutan itu di dalam darahnya tidak mengandung vaksin. Pertanyaan kami, apakah kita sudah mengeluarkan regulasi mengenai pemalsuan sertifikat tersebut? Karena seperti diketahui bersama, ternyata pemilik sertifikat menggunakan joki untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian apakah memang itu hanya cerita saja atau memang sudah terjadi atau kejadian nyata? Efek yang diterima jamaah tersebut apa? Mungkin perlu diinformasikan se-Indonesia bahwa seseorang yang memasukkan sertifikat, maka negara Arab Saudi akan memperlakukan ini, sehingga ada efek jera bagi pemalsu sertifikat atau yang menggunakan joki tersebut. Mungkin itu saja untuk Pak Dirjen nih, mungkin selaku regulatornya. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Husni. Langsung aja dijawab oleh Pak Dirjen ya, Pak Dirjen. Silakan waktu dan kesempatannya Ya, Pak Dirjen. nanti bisa dibantu juga oleh teman-teman di sini, ada Pak Zakaria dan ada Pak Sri ya. Iya, siap Pak. Ya, jadi gini, sampai hari ini tidak ada laporan yang menyatakan bahwa orang Indonesia diperiksa darahnya. Memang di TikTok ada, Pak. Iya, benar, Pak. Ya. Saya tanya Kapus Haji, enggak lah katanya, masa periksa darah, dari mana mekanisme itu. Jadi kita juga bisa deteksi. Ataupun pengaduan resmi dari pemerintah Saudi ke kita belum ada. Kan kejadian yang ramai 2 minggu lalu kan. Jadi kita ingin juga memastikan sepertinya seperti apa. Kenapa? Karena ya orang itu kan divaksin atau belum tidak bisa dilihat dengan apa namanya, dengan mata telanjang. Dengan mata telanjang gitu ya. Wah ini nih kayaknya belum vaksin nih. Ya. Ayo periksa darah. Mana ada, Pak? Tidak ada. Dan orang sudah berangkat, ya kita pastikan itu sudah vaksin 2 kali. Mungkin ada 1-2 yang lepas. Mungkin ada 1-2 yang lepas dengan dipermainkan. Nah, ini saya kira ya hal semacam ini, Pak. Kalau kita ramaikan di media, Ya. Saudi itu baca, Pak. Kedutaan Saudi kan cuma di situ tempatnya. Coba diramaikan di media. Ya sudah, trustnya habis, Pak. Dan apakah benar atau tidak, sampai saat ini dari pihak sana pun belum ada laporan, baik ke KUH, ya, kantor urusan haji kita, ataupun ke kita. Bahkan kita konfirmasi semua asosiasi, nggak ada itu cerita itu. Ditahan, bisa jamaah yang di penjara dulu katanya kan. Ya, ada bahasa seperti itu. Nggak ada, balik semua itu, nggak ada yang hilang jamaahnya, nggak ada yang di penjara dulu. Nah, ini saya kira penting. Nah, bagaimana sebetulnya kita juga mitigasi informasi itu yang penting, Pak. Kita bersama-sama lah, pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi, ya urusan haji. Memang kan isunya kesehatan, dan semua di sana itu ditentukan oleh Kemenkes, Pak. Ditentukan oleh Kemenkes. Jadi misal tawakalna juga bagian kesehatan dari Indonesia juga harus mulai. Saya kira itu, dan kita yakinkan terus sampai saat ini kepada PPU, tolong, jangan Anda coba-coba meloloskan 1-2 orang, menolong orang dapat pahala dengan berbohong, dan Anda mengorbankan jutaan orang yang akan berangkat. Jutaan orang jamaah haji yang antri dengan membuat pelanggaran. Tolong, kita sampaikan.
Artinya kalau ada yang tidak eligible, tidak berangkat, sudah tahan dulu, berangkatkan ke grup lain, apa susahnya sih? Daripada memaksa-maksakan misalnya untuk berangkat tetapi secara administratif itu tidak memenuhi syarat. Nah, ini kalau ada pelanggaran kita panggil, Pak. Ya, ini juga sedang ada proses pemanggilan nih, ada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap ya ini berbahaya. Ini. Kok seolah-olah di kita bisa Lolos maksudnya. melabui ya. Iya. Melabui pegawai di kita kan enak aja. Di sana nggak marah, Pak, nggak marah. Tapi kan laporannya masuk kan ke kita. Ini loh anak-anak Anda, ya, jamaah Anda. Nah ini yang kita hindari. Jadi jangan sampai, jadi narasi yang kita bangun, mari kita perkuat trust kita, Pak. Memang kita ini Muslim terbesar di dunia. Saya tadi malam di WA salah satu orang yang punya otoritas di PPKH misalnya, yang saat ini kan sedang di Saudi sebagian orang PPKH. Kok Indonesia begini? Kok Indonesia begini? Kok Indonesia harus karantina, Malaysia enggak? Malaysia enggak karantina loh. Sudah kita sampaikan akhir Januari ke kedutaan Saudi Arabia. Please treat us equally. Our neighbors are not quarantined. Tapi kita harus 5 hari. Oh ya? Iya, saya bilang. Dari waktu masih zero kita itu dengan Omikronnya. Oh, selidik punya selidik. Malaysia itu belum pernah disuspend. Ini ya bedanya. Bedanya kecil aja. Malaysia belum pernah disuspend. Kita disuspend dengan negara lain. Karena itu dengan Malaysia, some action, tidak apple to apple. Tapi kita harus cek juga Mesir yang kemarin juga disuspend. India yang juga ikut disuspend, Brazil dan juga Vietnam yang bareng dengan kita pencabutan suspend. Gak keluar lagi aturan dari negara-negara tersebut tetap 5 hari, regardless of the vaccine, apapun vaksin. Nah, ini juga kan ya butuh ngobrol lagi kita dan Saudi. Sekarang pertanyaannya Kemenag siapa yang harus nembus GAKA? Kalau kita dengan kedutaan Saudi sudah, kita komunikasi dan kementerian sana juga intens. Kita tuh aktif, tapi juga itu kan punya otoritas yang berbeda. Ya, sama lah dengan kita. Kita juga harus ngobrol dengan banyak pihak. Dari sana ada nota diplomatik dan Indonesia. Di sana juga ada surat-surat masuk ke Kemenag. Tapi kalau urusannya karantina dan lain-lain, baik Kemenlu, Kemenkes, nggak ada urusan, Pak. Kenapa? Karantina urusannya Satgas, Pak. Kan beda domain kan. Yang harus ngobrol dengan sana siapa? Satgas kita dan Satgas Saudi. Nah itu juga bagus di BNPB kita dan BNPB Saudi. Nah ini juga saya kira satu catatan lah. Bahwa memang akhirnya. Saudi juga sama. Kementerian Haji Umroh akan karantina orang Indonesia 48 jam. Ada dokumennya. 48 saja. 48 jam saja hasil dari SOM, Senior Official Meeting. Kemudian Pak Menteri juga dan ketemu dengan Menteri saat. Tetapi dalam pelaksanaannya, kalau lewat Jeddah, ya mereka kekeh pakai GAKA. Pakai GAKA, otoritas penerbangan yang 5 hari. Nah, jadi ini juga, jadi semuanya sedang sama-sama belajar. Hanya, saya ingat betul karena saya juga ngikuti media Saudi ya. Tiap hari saya ngecek ya. Saudi Gazette, koran tangan Saudi, Kemenkesnya Saudi, Kementerian Haji Umroh, Syaratul Umroh wal Hajj, terus itu apa sih yang diinfokan saat ini. Sekarang, info terbaru barusan saya baca. Karena Saudi dulu, awal Januari saya ingat, mereka sudah mempelajari Omikron yang terjadi di Inggris. Sehingga mereka kemudian bukan cuek ya, tadi kata ada cuek ya. Maksudnya bukan cuek gini gitu ya. Mereka perketat. Tetapi mereka setelah mempelajari apa yang terjadi di Inggris, bahwa 90.000 orang sehari sampai 100.000 orang sehari
rumah sakitnya nggak penuh, kosong. Nah mereka kemudian bahasanya waktu itu akan mengabaikan kebijakan yang lebih ketat lagi. Itu umroh terus, visa terus digelar. Ya. Cukup dengan karantina dan mereka yakin 5 hari ya sudah. Nah ini apa namanya situasi di sana. Dan saat ini Pak, Saudi itu 450 orang saja Pak. Bulan Februari, bulan Januari pertengahan, itu 4.500, 4.200, 4.000, bahkan 5.100 terus. Sekarang 480. Kita cek Pak, kita cek 480. Waktu 1020 saja, 1020, 1.200-an orang di Saudinya, yang case baru. Di Madinahnya ya 30 orang, di Mekahnya 30 orang yang terkena infeksi. Kalau di Jeddah ratusan orang per harinya. Di Madinah Mekah itu 30 orang. Nah, itu 1.200. Sekarang kita lihat, karena mereka sedang melandai betul. Nah, kita akan lihat dalam seminggu ke depan. Apakah, nah, ini akan kita uji Pak. Apakah orang Indonesia pulang dari sana tetap akan positif apa enggak? Andaikan di sana sudah kecil sekali. Kalau positif, positif apa? Omikron atau non Omikron? Kalau sekarang semuanya Omikron lah katakan. Ya oke kita cek. Nah, ini juga data yang ada data yang ada saat ini tinggi itu memang kejadian pertengahan Februari sampai minggu ketiga pertengahan Januari sampai minggu keempat Januari Pak, tinggi sampai awal Februari. Nah sekarang declining. Nah, kita akan baca juga data. Kalau di sana 400 bahkan mungkin 200, apakah di Indonesia apa jam umroh itu akan tinggi juga? Nanti kita cek. Nah, karena kita juga harus cek secara akademik gitu ya. Data itu gitu. Data itu bagaimana implikasi dari sana dari sini, kan kita harus presentasi secara fair. Jangan sampai poin saya di sini, jangan sampai jamaah umroh disalahkan. Jangan sampai jamaah umroh disalahkan. Itu kan membuat semangat orang juga nggak mau Pak ke Saudi Pak. Padahal di situ ada ribuan orang yang antri, ratusan travel agent juga yang jamaahnya harus pergi dan lain-lain. Nah, itu. Nah, terakhir saya perlu informasikan bahwa kami suportif juga dengan upaya BNPB kemarin hasil koordinasi untuk memperkuat bubble sistemnya lah jamaah. Meyakinkan PPU bahwa mereka itu harus 100% bubble sistem di sananya juga. Ya, jangan di sini bubble system sampai ke hotel, sholat, setelah itu dilepas dulu lah ya, kesana kemari belanja masih. Itu juga ada potensi ya. Nah, nanti kita perbaiki semua. Makasih Pak. Yo, makasih Pak. Ini ada Teh Raini katanya mau nanya. Waktu dan kesempatan diberikan pada Teh Raini. Teh Raini. Dia nggak mau nanya. Oh, dia nulis di sini pertanyaannya nih. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, ketentuan pemerintah Saudi itu wajib booster bagi yang vaksin Sinovac saja atau untuk jenis vaksin apapun, dan jeda waktunya itu 6 bulan atau 8 bulan ya. Terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Dirjen kayaknya Pak. Saya tidak punya otoritas menjawab itu Pak. Oh, ya, ini siap, juga Pak. sedang diperbincangkan nampaknya di kalangan para pejabat pemerintah oleh beberapa gubernur. Kenapa? Karena banyak yang ingin booster, tetapi mereka baru 4 bulan atau baru 3 bulan. Ya, Boleh apa enggak? Nah, sampai hari ini saya belum baca ya, mungkin teman-teman yang lain tahu. oh, Belum siap, ada Pak. pengumuman resmi apakah boleh nggak kurang dari 6 bulan atau kurang. Saya itu aja Pak. Oke, siap, siap. Ada yang mau bertanya kembali dari floor? Pak Zakaria Ansori mungkin mau menambahkan Pak Zakaria. Pak Zakaria pengalaman gimana? Pak Zakaria.
Tadi Pak Dirjen ngundang tuh Pak Jakaria untuk berbicara. Oh, Pak Jakaria kayaknya lagi ada keperluan. Siapa lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup kayaknya, Pak. Enggak? Ya, sekalian mungkin baiknya Pak Dirjen kasih penutup, Pak. Ya. Uh-huh. Baik, Kang Arisman, Ya. teman sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini dari berbagai media ya. Ini teman-teman wartawan di Jawa Dan Barat. Pak Ramdansyah juga. Mari kita siapkan narasi positif lah dan narasi optimistik terhadap haji terutama Pak. Dan umroh haji ya. Sekarang umroh haji. Karena ini jangan sampai kita hat-trick tidak mengirimkan. Kalau dulu kita tidak mengirimkan karena memang Saudi juga menutup dan virus yang ini Delta itu sangat dianggap sangat mematikan dan seterusnya. Nah, sekarang virus yang mematikannya mungkin sudah tidak ada. Tinggal kita mitigasi informasinya. Termasuk juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, seluruh entitas ya. Jangan sampai narasi yang muncul ke media kasus-kasus yang orang mungkin tidak melihat akan berdampak ke haji, Pak ya. Tapi saya selalu itu begitu muncul di media ada yang belum dicolok sudah muncul pengumumannya, ya, ada yang baru 25 menit katanya sudah muncul pengumumannya dan macam-macam. Itu kalau muncul-muncul di media, saya kira itu akan merugikan kita ya, karena pemerintah Saudi tentu saja akan membaca semuanya. Nah, itu yang pertama, yang kedua doakan saja ya upaya Kementerian Agama untuk terus berkomunikasi dan Saudi Arabia itu membuahkan hasil. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut muktamar Pak ya. Tanggal 21 sampai 23 dan mudah-mudahan ada kesempatan juga bagi saya untuk menyampaikan ke pemerintah Saudi Arabia dan termasuk juga saat muktamar setidaknya kita bisa partisipasi di salah satu sesi di forum itu untuk menyampaikan concern Indonesia karena kita berkepentingan sekali dengan haji ya. Ini 5,1 juta orang masih menunggu dan berharap-harap cemas dengan keputusan haji saat. Saya kira itu Pak Arisman. Ya, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan. Untuk Kang Ramdansyah, ada mau kata penutupnya Kang? Sedikit aja Kang Arisman. Ya. Kalau boleh. Jadi ini kan kita sudah menjalani progres ya terkait dengan apa umroh sudah dikasih dan saat ini insya Allah dengan doa kita semua maka untuk kuota atau untuk haji kita juga insya Allah dibuka lah. Walaupun nanti minimalis bisa aja kita harus ada kompromi misalnya separuhnya atau tidak penuh. Tapi tadi catatan Pak Dirjen bahwa kita harus membangun trust kepercayaan terus menerus itu memang wajib karena trust itu kan juga harus dengan kita terbuka dan jujur. Apa yang ditampilkan media bahwa misalkan pejabat atau elit kita kan kadang-kadang apa yang disampaikan itu jangan lihat apa yang disampaikan, tapi apa yang dibalik yang disampaikan. Ini juga kemudian kan orang akhirnya mencari informasi dibalik apa yang disampaikan. Nah, tentu saja jujur penting dan ini kemudian akan membangun trust. Tapi fakta di lapangan juga itu sebagai sebuah kejujuran itu sendiri. Dan kalau kita jujur maka akan jadi jalan keselamatan bagi bangsa, tapi juga nggak hanya bangsa kita, tapi juga bagi dunia. Karena kita jujur dengan kondisi real hari ini terkait dengan program Peduli Lindungi, misalkan bobol atau tidak bobol, bisa dikerjain atau tidak, maka kemudian ya tentu saja harus ada assessment yang cepat. Dan saya di antropologi sebagai etnografer bisa melihat bagaimana joki ini bisa jadi nggak satu itu ada di permukaan gunung es ya yang 13 kali divaksin dan itu jadi joki. Nah ini kan atau saya gini Pak sebelum ditutup ada orang yang sudah lama menunggu tiba-tiba umroh dibuka dia udah punya tiket tiba-tiba ada kebijakan harus pakai booster, padahal waktu udah mepet ya, nggak ada cara lain lah kecuali untuk menipu diri sendiri. Tahun ini kemudian
terjadi karena sangat mudahnya untuk mendapatkan joki. Itu aja Kang Arisman. Punten, Ya. makasih banyak. Ya, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Semoga masukan-masukan yang diberikan dari Pak Dirjen dan Kang Ramdansa bisa kita mengerti. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Ramdansa, Pak Husni Mubarak yang tadi telah memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada semua para peserta diskusi Forum Jurnalis Jabar.